Halo para rebaners, selamat datang kembali di channel OOM Movie, tempatnya untuk alur cerita, analisis karakter, dan tentu saja pembahasan film-film keren. Saya Om Ganteng, host di balik layar ini, dan hari ini kita akan menceritakan alur film dari Green Lantern, superhero anggota Justice League yang mendapatkan kekuatan supernya dari sebuah cincin, entah itu cincin akik atau bukan, tapi yang jelas siapa yang memakai cincin ini akan menjadi sangat overpower. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe-nya, serta lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan review film-film terbaru di channel OOM. Subscribe itu gratis dan membantu OOM Ganteng untuk mengembangkan channel ini. Oke, jangan buang waktu lagi, mari kita mulai alur cerita filmnya. Check it out. Film dimulai dengan memperlihatkan jatuhnya sebuah pesawat luar angkasa di sebuah planet berbatu yang tidak berpenghuni. Awak pesawat yang sedang memeriksa keadaan planet tersebut terperosok ke dalam gua, di mana terdapat satu entitas hidup yang sedang terkurung di dalam gua tersebut. Entitas ini bernama Parallax, yang kemudian membuka matanya dan memakan jiwa kehidupan dari awak pesawat tersebut. Sehingga Parallax ini mendapatkan energi yang membuatnya berubah menjadi kuyang dan kabur dari planet tersebut. Adegan berpindah memperlihatkan sebuah pesawat luar angkasa yang sedang dikendalikan satu alien berkostum hijau bling-bling bernama Abin Sur, atau kita sebut saja OOM Abin, yang merupakan seorang guardian atau bahasa kerennya Sapam, tapi Sapam ini bukan sembarang Sapam. Inilah Sapam yang menjaga luar angkasa, di mana tiba-tiba Parallax yang seperti kuyang datang menyerang pesawat luar angkasanya OOM Abin. Ternyata kuyang ini sangat kuat, di mana skill 1 dan skill 2 Om Abin dengan mudah dimentahkan. Lalu kuyang ini mengulti Om Abin sehingga terluka di dadanya. Beruntung Om Abin berhasil kabur dan mencari planet terdekat untuk bisa mengobati luka-lukanya. Tell the Guardians it's Parallax, heading to the nearest inhabited planet for the selection. Dan kita diperkenalkan dengan seorang playboy cap kapak bernama Hal Jordan, atau kita singkat saja menjadi John, yang baru habis mengencrit dengan seorang perempuan yang tidak jelas statusnya. Lalu tiba-tiba John tercipirit buru-buru pergi ke pangkalan udara sehingga tidak mandi wajib, bahkan tidak gosok gigi, karena hari ini dia ditugaskan untuk menguji pesawat siluman terbaru yang diciptakan Ferris Aircraft, perusahaan tempatnya bekerja, sehingga membuat rekannya Carol yang juga merupakan salah satu korban pengenceritannya mencak-mencak karena si John datang terlambat. Faktanya, uji coba ini bertujuan untuk membuktikan kehebatan dari pesawat siluman ini agar bisa dijual oleh Ferris Aircraft kepada pemerintah. Tapi dasar si John yang PA alias pendek akal lupa akan perintah bosnya, di mana si John yang labil ingin membuktikan bahwa kemampuan pilotnya lebih hebat daripada kemampuan kecerdasan buatan. Adegan kejar-kejaran di udara diperlihatkan segala cara dilakukan si John untuk mengalahkan pesawat siluman ini. Dan salah satu upayanya yaitu menjadikan Carol sebagai umpan, tapi tetap juga tidak berhasil, di mana John melakukan upaya terakhirnya yaitu menukik ke atas sampai ketinggian 50.000 kaki, di mana sistem pesawat siluman off di ketinggian tersebut. Dan ketika pesawat siluman mengalami gangguan sistem, John membidik, mengunci, dan mengalahkan dua pesawat siluman ini. John berusaha menghidupkan mesin pesawatnya yang mati, tapi tiba-tiba kenangan akan ayahnya yang tewas karena kecelakaan pesawat muncul, dan traumatisnya, si John langsung menyaksikan kejadian ayahnya yang tewas tersebut, membuat John tidak fokus dan ketakutan lalu menekan tuas eject yang membuatnya terlempar keluar dari pesawat tempur tersebut. Akibatnya, si John dan beberapa karyawan dipecat karena kontrak penjualan pesawat siluman ke pemerintah dibatalkan secara sepihak. Adegan berpindah ke Om Abin yang ternyata mendarat di bumi, dan Om Abin memerintahkan cincinnya untuk memilih satu orang di bumi yang bisa dijadikan penerus dari kekuatan cincinnya tersebut. Dan tidak tahu apa kelebihan playboy ini, ternyata cincin kekuatan memilih John
di mana tubuh John dibungkus, dipaketkan dengan tujuan menemui Om Abin. Sesampai di lokasi, John yang melihat Om Abin sekarat mencoba membantunya, di mana kemudian Om Abin menyerahkan cincin serta lentera hijau ke John, dan sebelum almarhum, Om Abin menjelaskan syarat dan ketentuan yang berlaku ketika menyerahkan cincin tersebut. Place the ring. Speak the oath in the lantern. Take it. Place the ring. It chose you. Dan kita diperlihatkan sebuah planet di luar angkasa bernama planet Oa, di mana seorang alien bernama Sinestro yang namanya cocok dengan alisnya menghadap sepuh-sepuh dari perkumpulan sapam penjaga galaksi ini yang disebut Green Lantern Corps. Sinestro meminta izin kepada para tetua untuk membawa pasukan Guardian mencari dan memusnahkan Parallax yang sudah memakan 2 planet beserta isinya. Let me take the fight to this new enemy. While you assess, innocent lives will be lost. Adegan kemudian berpindah ke seorang dosen yang bernama Hector. Ini orangnya yang saat ini dibawa paksa oleh pemerintah ke sebuah ruangan rahasia dengan tingkat keamanan yang tinggi, di mana kemudian Hector yang merupakan seorang xenobiologis yang menurut McGoggle yaitu seseorang yang ahli di bidang organisme luar angkasa, di mana Hector diminta untuk memeriksa tubuh alien yang tidak lain adalah tubuh dari Om Abin. Is that what I think it is? Ketika sedang memeriksa, tiba-tiba tangan Hector seperti tersengat lendir yang berwarna kuning yang tidak lain merupakan sisa-sisa energi dari kuyang Parallax. Lalu Hector menyerahkan hasil penelitiannya kepada ibu-ibu petugas, di mana ibu-ibu tersebut berpesan agar jangan sampai membocorkan penemuan alien ini kepada masyarakat. Pulang ke rumahnya, Hector langsung demam, meriang, pegalinu, encok komplit dideritanya. Sayangnya karena tidak ada tolak angin, Hector hanya mencuci muka dan bingung melihat matanya sekarang berubah menjadi mata meong. Berpindah ke John yang saat ini sedang memeriksa barang bawaannya, dan kemudian John memakai cincin kekuatan tersebut lalu meletakkan lentera hijau di atas meja, dan tidak sengaja John menyentuh bagian belakang lentera tersebut, dan seperti dihipnotis si John melafazkan password cincin tersebut. Beware my power. No evil shall escape my sight. Tidak lama kemudian, Carol datang mengajak John untuk ngopi-ngopi bareng di dalam kafe, di mana Carol menanyakan kepada John apa penyebab sehingga dia keluar dari pesawat, padahal pesawat yang dikemudikannya tersebut tidak ada masalah apa-apa, tapi karena malu menjawab, John bergegas pergi keluar kafe. What do you tell yourself? What happened up there? Thanks for the dance. Sampai suatu ketika dia didatangi oleh rekan-rekan kerja John yang kesal kepadanya. Mereka lalu menghajar si John sampai babak belur, bonyok, tapi John yang pantang kalah melemparkan batu ke arah para pemuda tersebut. Tapi yang malah keluar tangan raksasa berwarna hijau segede gaban yang memukul sekelompok pemuda ini sehingga mereka terpelental jatuh ke belakang. Tidak hanya itu, tubuh John terbungkus gelembung hijau dan dengan cepatnya membawanya terbang ke luar angkasa, dan seketika cincin kekuatan membuka portal lubang cacing yang menghubungkannya ke planet Oa, di mana ketika hampir sampai ke planet tersebut, si John pingsan karena masuk angin. Adegan memperlihatkan John yang sedang di-scan oleh sebuah alat canggih, dan ketika John terbangun, saat ini dia sudah memakai kostum berwarna hijau bling-bling yang sudah menyatu dengan kulitnya. John disambut oleh alien yang menyerupai ikan bernama Sudarian, di mana alien ini mengatakan bahwa John merupakan guardian pertama yang berasal dari spesies manusia, dan kemudian mengajak John terbang ke suatu tempat sambil menjadi guide tour bagi si John. This planet has been our home for countless millennia. Welcome to Oa. Ternyata kostum mereka yang berwarna hijau disebabkan warna hijau merupakan perwujudan dari energi keyakinan makhluk hidup di seluruh alam semesta. Sesampai di tujuan, John pun kaget bahwa ternyata sudah banyak guardian lain yang berkumpul, dan lebih kaget lagi mungkin karena animator film ini kurang kreatif, karena rata-rata alien yang berkumpul wajahnya hampir semua mirip ikan. Dan tidak lama kemudian datanglah Sinestro yang berpidato mengajak para guardian bersatu untuk menumpas kuyang Parallax. We will seek out and fight this enemy. In an assault on Parallax, we have never been defeated. United,
we are still invincible. Singkat cerita, John memulai pelatihannya dan yang melatihnya kali ini seorang guardian bernama Kilowog, di mana mereka sparring 1 lawan 1 dan Kilowog mengatakan bahwa kekuatan cincin ini tidak terbatas dan yang membatasinya hanya imajinasi pemakai cincin tersebut. Your constructs are only gonna be as strong as your will. Dan terlihat John kesulitan menguasai kekuatannya sehingga dia dikerjai oleh alien ini. Let me help you. Well, that's good advice. Thanks, gorgeous. Sampai suatu saat John sudah bisa memahami kekuatan cincinnya tersebut. Datanglah Sinestro yang meremehkan John dan mengatakan cincin ini mungkin sudah salah memilih penerus karena spesies manusia dianggap spesies yang terlemah di antara seluruh spesies seantero galaksi. I said there had to be a mistake. When I learned Abinsur's ring had chosen you. Mereka pun berlatih tanding dan Sinestro menertawai John karena hanya bisa mengimajinasikan pedang untuk melawannya. Oh, human. Yang namanya manusia bumi tentu saja hanya bisa mengimajinasikan senjata yang ada di bumi, di mana pertarungan John dan Sinestro tidak imbang dan namanya juga masih NOOB alias noob. John pun kalah dan kesal tidak hanya karena kalah kekuatan, tapi juga kesal karena mulut emak-emaknya Sinestro yang tajam. You insult his memory by wearing his ring. Abinsur was a great warrior. You reek of fear, Hal Jordan. John pun kena mental, ragu apakah dia memang orang yang tepat memiliki kekuatan ini, tapi Kilowog membesarkan hati John, mengatakan cincin kekuatan tersebut tidak pernah salah dalam memilih orang. The ring never makes a mistake. Adegan berpindah ke Hector yang sedang mengajar di kelasnya, di mana tiba-tiba Hector memiliki ilmu kebatinan, bisa membaca isi hati manusia, dan sekarang ini Hector lagi emosi karena ada satu muridnya yang mengejeknya dari dalam hati. Michael, what did you say? Heran dengan kondisinya, Hector pergi ke laboratorium dan memeriksa darahnya sendiri. Dia pun heran ketika melihat darahnya yang sedang dimakan oleh suatu zat yang dia sendiri tidak tahu apa jenis dari zat tersebut. Sementara itu, Sinestro yang sudah sampai di tempatnya Parallax mulai melancarkan serangan demi serangan ke arah kuyang ini. Mereka pun mencoba mengurung Parallax, tapi serangan tersebut tidak berdampak apa-apa, lalu menyerang para guardian dan dengan mudah mengambil jiwa-jiwa kehidupan dari satpam luar angkasa ini. Sinestro melaporkan kekalahannya kepada para sesepuh, di mana akhirnya mereka jujur bahwa Parallax ini dulunya merupakan salah satu tetua yang mencoba menaklukkan energi ketakutan. Tapi karena gagal, dirinya lalu dikonsumsi oleh energi ini dan menjadi Parallax. Sinestro mengusulkan kepada para tetua untuk menempa cincin demi menghadapi Parallax dengan kekuatannya sendiri. Dan Sinestro berjanji akan menguasai energi ketakutan sebelum kuyang ini sampai ke planet Oa nantinya. We must forge a yellow ring. Berpindah ke bumi di mana saat ini John sedang menghadiri jamuan makan malam yang diadakan perusahaan untuk merayakan keberhasilan kontrak kerjasama penjualan pesawat siluman yang sempat digagalkan oleh si John. Hector yang ternyata merupakan anak seorang senator hadir di acara tersebut, di mana ternyata Hector ini merupakan teman masa kecil John dan merupakan salah satu pemujanya Carol serta menganggap John sebagai saingan abadinya. Hector pun menghampiri Carol dan mencoba membuat Carol terkesan akan dirinya. Tapi ayah Hector datang menghentikan obrolan mereka agar Hector tidak membocorkan rahasia lebih jauh lagi, di mana apa yang dilakukan ayahnya ini membuat Hector kesal setengah mati. Dan ketika senator meninggalkan lokasi pesta, dengan pikirannya Hector merusak baling-baling helikopter yang akan take off, sehingga membuat helikopter senator oleng dan menabrak kerumunan massa yang berteriak histeris di tengah lokasi acara. Beruntung ada jagoan kita si John yang sudah berubah bentuk dan membuat helikopter tersebut memiliki roda seperti mobil Tamiya yang berlari di treknya. Sembari menyelamatkan Carol, John mengarahkan helikopter Tamiya tersebut berhenti ke jalur yang aman. Semua orang di lokasi acara terpana, terkesima melihat John, entah karena si John pakai celana dalam atau tidak, tapi seperti film-film superhero kebanyakan, John terbang di tengah jepretan kamera dan rekaman video orang-orang yang menontonnya. Esok malamnya John terbang menghampiri Carol ke rumahnya dengan maksud untuk gagah-gagahan, tapi penyamaran John terbongkar di mana topeng yang seuprit itu tidak bisa menyembunyikan wajah aslinya. Terlebih lagi Carol sudah kenal betul si John dari ujung rambut sampai ujung kaki, bahkan organ tubuh si John yang tidak perlu disebutkan di sini sudah sangat familiar sama si mbak yang satu ini.
recognize you because I can't see your cheekbones? What do you mean? I've known you my whole life. I've seen you naked. Berpindah ke Hector yang saat ini sedang kesakitan karena energi Parallax sudah menggerogoti dirinya, di mana Hector menjadi besar kepala dalam artian sebenarnya, sehingga Hector pergi ke laboratorium untuk memeriksa darahnya, di mana ternyata mendapati virus Parallax ini sudah menggerogoti semua darahnya. Sampai suatu ketika Hector dibawa oleh agen rahasia yang mengetahui bahwa ada energi alien di dalam tubuhnya. Ternyata di tempat tersebut sudah hadir ayahnya, di mana ayahnya berjanji akan mengobati kondisi Hector, tapi mereka kemudian membius Hector dan memasukkannya ke tabung isolasi. Tidak lama kemudian Hector sadar dan dengan kekuatan pikirannya dia melepaskan diri lalu menghajar semua orang di ruangan tersebut, termasuk ibu-ibu petugas figuran maupun ayah kandungnya sendiri. John yang merasakan ada kekuatan jahat di sekitarnya langsung berubah dan mendatangi ruangan rahasia tersebut. Kemudian bertarung dengan Hector, di mana John yang belum menguasai kekuatan cincinnya terjatuh karena serangan Hector. Sementara Hector pun berada di dalam kondisi yang tidak stabil karena menahan sakit yang ada di dalam dirinya. Hector kemudian melempar ayahnya ke dalam sebuah ruangan dan dengan kejam membakar ayahnya dengan alat yang berada di ruangan tersebut. Hector kemudian mendekati dan memegang tubuh John. Dengan demikian dia bisa membaca isi pikirannya si John, dan akhirnya Hector mengetahui bahwa superhero di depannya merupakan saingannya sedari kecil. Tidak mau menerima kekalahan, John pun berusaha untuk melepaskan diri dari kekuatannya Hector. Dia pun menempelkan cincin kekuatannya ke kepala Hector. Seketika John terkoneksi dengan kuyang Parallax. Begitu juga Parallax yang akhirnya mengetahui keberadaan cincin Oom Abin Sur yang sudah mengurungnya dulu, sehingga Parallax mentargetkan bumi untuk dihancurkan. John kemudian menembakkan energi ke kepalanya Hector sehingga dia terbebas dari kekuatan pikirannya Hector, di mana serangan tersebut membuat Hector kesakitan lalu melarikan diri entah kemana. John kemudian mengumpulkan Carol dan Tom untuk menjelaskan kondisi yang akan terjadi di bumi ke depan. Akhirnya John mengakui kondisi mentalnya ke Carol bahwa sikapnya yang tidak bertanggung jawab ini disebabkan karena trauma masa kecil akan kehilangan ayahnya. Because I'm afraid. Carol memberikan siraman motivasi ala Mario Teguh yang super sekali sehingga pikiran John menjadi tercerahkan. Tanpa banyak cincau lagi, John pergi ke planet Oa menuju tempat para sepuh-sepuh Green Lantern Corps yang baru saja selesai menempa cincin ketakutan berwarna kuning. Cincin ini kemudian diserahkan kepada Sinestro untuk segera dikuasainya. John datang ke tempat para tetua meminta bantuan para Guardian untuk membantunya menyelamatkan bumi. Help me save my world. Tapi para tetua ini tidak mau mengorbankan pasukan Green Lantern yang nantinya akan mengancam keberadaan seluruh galaksi hanya demi satu planet bernama Bumi. You will die, Hal Jordan. And I'll die trying. John pun balik ke bumi dan berniat menghadapi Parallax ini sendirian, walaupun tindakannya itu akan mengorbankan nyawanya sendiri. Sementara itu Hector menculik Carol dan berniat untuk menyuntik Carol dengan virus dari Parallax. John yang sudah berada di lokasi mencoba mencegah tindakan Hector dengan menawarkan barter ke Hector menukar cincinnya dengan Carol. Let her go, and you can have it. Hector yang tergoda mengambil cincin di tangan John dan merasakan kekuatan super merasuk ke dalam dirinya. Tapi tiba-tiba, ya, serangan Hector tidak bisa melukai John karena cincin tersebut tidak mungkin bisa melukai pemilik aslinya. Bak senjata makan tuan, serangan tersebut berbalik arah mengenai tubuhnya Hector. Carol yang terbebas langsung ditangkap John, tapi tiba-tiba Parallax sudah berada di hadapan mereka. Kuyang ini lalu menghisap jiwa kehidupannya Hector, kemudian mencoba menghisap jiwa kehidupan John yang sedang tidak memakai cincin kekuatannya. You are nothing without the ring. Tapi Carol yang sudah sadar dengan sigap mengambil cincin dari mayatnya Hector lalu melemparkannya ke John, dan seketika John berubah membawa Carol terbang ke tempat yang lebih aman. Kuyang Parallax pun marah dan menuju ke pusat kota sambil memakan jiwa-jiwa kehidupan dari penduduk bumi yang tidak berdosa. Mereka yang sebelumnya asik berselfie-selfie sekarang lari tercipirit tidak tentu arah. John pun datang menghentikan tindakan Parallax ini, tapi perbedaan kekuatan mereka sangat jauh, di mana serangan John hanya membuat Kuyang ini geli-geli saja, sementara basic attack-nya Kuyang membuat John terpental jauh walaupun sudah menciptakan item defense dari cincinnya.
Kuyang ini langsung menyerang John, tapi dengan gagahnya masih bisa ditahan oleh John, di mana Kuyang ini mencoba untuk menjatuhkan mentalnya John, tapi karena jagoan kita ini tahu diri, tidak mungkin mengalahkan Kuyang ini by one, mengumpulkan energinya dan melepaskan diri dari tekanan Kuyang Jahanam ini. John pun kabur keluar angkasa dengan tujuan menjauhkan Kuyang dari penduduk bumi. Usahanya berhasil, di mana Kuyang mengikuti John tanpa menyadari bahwa tujuan sebenarnya John adalah membawa Kuyang ini mendekati matahari. Dengan lincah jagoan kita ini mengecoh Parallax sehingga Kuyang ini tersedot oleh gravitasinya matahari. John dengan sigap membuat pesawat jet dengan cincinnya lalu menarik dirinya agar tidak ikut tersedot ke dalam matahari. Parallax berusaha kabur sambil menyerang John, tapi serangan ludah Parallax tidak bisa mengenai John, dan dengan semangat kamikaze-nya, John membuat tangan Hulk memukul Kuyang sehingga membuat Kuyang kehilangan momentum dan tersedot ke dalam matahari. John yang sudah kehabisan mana pasrah jikalau dia tewas tersedot ke dalam matahari. Beruntung Sinestro datang bersama rekannya menyelamatkan John lalu menariknya menjauh dari matahari tersebut. Adegan berpindah ke planet Oa di mana Sinestro memuji John habis-habisan karena sudah bisa mengalahkan Parallax sendirian. Kemudian Sinestro berpidato di mana pidatonya pasti membuat para Rebaners tambah mengantuk. Beberapa hari kemudian adegan memperlihatkan Sinestro yang sudah bisa menguasai cincin ketakutan. Tapi sepertinya pribadi Sinestro berubah dan berkemungkinan menjadi tokoh antagonis di sequel kedua film ini. Berpindah ke bumi di mana John pamit ke Carol bahwa dia harus pergi agak lama disebabkan saat ini dia mempunyai pekerjaan baru sebagai satpam luar angkasa yang tidak ada gajinya. Mereka pun lalu berpisah dan sudah dipastikan Carol akan lebih sering menyanyikan lagu Bang Toyib di kemudian harinya. Film pun tamat, ending yang mengencritkan.